Hari Sabtu tanggal 10 bulan Mei tahun 2014 silam. Sebuah desa dengan nama Desa Hamayung di Kalimantan Selatan, Hulu Sungai Selatan, geger. Pasal ditemukannya mayat bersimbah darah di salon Reva. Saat ditemukan, mayat tersebut menggunakan baju seksi berwarna pink dan rambut yang sudah acak-acakan. Tapi sebenarnya dia berjenis kelamin laki-laki yang bekerja di salon Reva sebagai kesehariannya. Dan sampai saat ini pembunuh waria tersebut belum ditemukan. Di balik kejadian ini, salah seorang warga Hamayung mengalami kejadian horor yang menyeramkan. Seperti apa ceritanya? Tetap pantengin terus video ini, jangan di skip dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke guys, tim eksplorasi dunia halimunan kali ini akan menceritakan kejadian nyata yang dialami narasumber yang berasal dari desa Hamayung. Sebut saja namanya Ahmad. Kejadian ini dialaminya tepat malam terjadinya tragedi pembunuhan tersebut. Ahmad pun mulai menceritakan kejadian yang dialaminya ini dimulai dari kebiasaannya yang sering nongkrong di salon Reva bersama teman-temannya. Karena itu juga Ahmad dan teman-temannya menjadi akrab dengan Reva. Dan pada malam itu Ahmad memutuskan untuk memotong rambutnya di salon Reva. Sambil diganggu teman-temannya, dan setelah selesai potong rambut, Ahmad dan teman-temannya pun duduk bersama untuk main domino. Setelah lama bermain, tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 12.30 malam. Ahmad dan teman-temannya pun pulang ke rumah masing-masing. Di pagi hari, Ahmad pun bersekolah seperti biasa bersama teman-temannya. Saat jam istirahat, Ahmad dan teman-temannya membuat janji untuk bermain domino kembali karena Ahmad pada malam sebelumnya kalah dan ingin membalas teman-temannya. Malam pun tiba. Setelah selesai sholat Isya, Ahmad pun berjalan menuju salon Reva untuk kembali nongkrong bersama teman-temannya. Sesampainya di sana, Ahmad dan teman-temannya melihat salon Reva itu tutup. Mereka pun memutuskan untuk mencari tempat lain untuk bermain domino. Dan ketika Ahmad dan teman-temannya mau meninggalkan salon Reva, pintu terbuka. Kemudian Reva keluar dengan motor yang sudah dinaikinya. Ahmad pun bertanya, "Weh, mau kemana nih? Kok rapi banget?" Reva pun menjawab dengan ramah, "Biasa mau kencan. Jadi mohon maaf ya, malam ini aku gak bisa bermain bersama kalian dulu." Karena Reva mau pergi, Ahmad dan teman-temannya pun main domino di pos kamling desa. Setelah lama bermain, tidak terasa jam pun menunjukkan jam 1 malam. Ahmad pun memutuskan untuk pulang meninggalkan teman-temannya. Tapi Ahmad di perjalanan pulang ketemu temannya di depan warung kopi dan Ahmad pun ditawarin untuk mampir dulu. Setelah berbincang-bincang dengan temannya sambil ngopi, waktu pun menunjukkan jam 2 malam. Ahmad pun merasa udah mulai capek dan ngantuk. Dia pun berpamitan ke temannya untuk pulang. Dari warung temannya itu, jarak rumah Ahmad tidak terlalu jauh, tapi harus menyeberangi jembatan gantung di desa tersebut. Setelah berjalan beberapa saat, Ahmad pun sampai di jembatan gantung. Dia sambil berjalan menaiki jembatan gantung. Di tengah-tengah jembatan dia terkejut karena di depannya ada sosok perempuan yang berdiri dengan kepala sedikit tertunduk. Dari apa yang dilihat oleh Ahmad, dia pun bergumam di dalam hati. Kayaknya seperti kenal sosok perempuan tersebut.
Dan di dalam hatinya pun terlintas itu adalah Reva. Dia pun mencoba memanggil Reva. "Reva, ngapain kamu di jembatan ini sendirian?" tanya Ahmad. Tapi anehnya tidak ada jawaban. Ahmad pun mendekat ke arahnya pelan-pelan. Dan ternyata apa yang dia gumamkan sebelumnya benar. Sosok perempuan yang berdiri tersebut memang Reva. Tapi Ahmad merasa ada yang aneh saat melihat Reva tersebut. Kemudian Ahmad pun berniat melanjutkan langkah kakinya untuk pulang. Dan tepat ketika mau melewati Reva, Ahmad kaget untuk kedua kalinya. Karena jalannya dihalangin Reva menggunakan salah satu kakinya. Sontak Ahmad menoleh ke arah Reva. Saat itu Ahmad syok karena dia melihat di mata Reva tertancap obeng dan di dadanya bersimbah darah. Kemudian Ahmad pun lari dengan sangat ketakutan. Sesampainya di rumah, Ahmad pun tidak bisa tidur karena masih teringat jelas dengan apa yang baru saja dilihatnya di atas jembatan. Pagi pun tiba. Setelah kejadian itu, Ahmad tidak bisa tidur. Dan tepat di jam 6 terdengar suara pengumuman di toa musola. Samar-samar Ahmad mendengar pengumuman orang meninggal. Dan akhir pengumuman, Ahmad sangat terkejut. Nama orang yang diumumkan ternyata Reva, sosok yang tadi malam sempat ditemuinya di atas jembatan. Setelah itu Ahmad pun tidak berani menceritakan kisahnya ini sampai hari ini bertemu dengan salah satu tim eksplorasi dunia halimunan dan dia pun membuka cerita ini. Buat teman-teman yang punya pengalaman mistis, pengalaman horor atau pengalaman menakutkan lainnya, boleh share ke email kita, tim eksplorasi dunia halimunan, untuk diangkat menjadi cerita horor berikutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.